Di balik tawa yang dipaksakan, di balik diam yang panjang, ada jiwa yang sedang berjuang melawan luka yang tidak terlihat. Bullying bukan sekadar ejekan, ia meninggalkan bekas yang bisa menghantui seumur hidup. Hari ini, kita akan belajar bagaimana menangani korban bullying dengan empati, dengan ilmu, dan dengan keberanian. Bullying terjadi ketika seseorang disakiti secara sengaja, berulang, dan ada ketidakseimbangan kekuatan di antara mereka. Bentuknya sangat beragam dan terkadang sulit dikenali. Ada bullying fisik, seperti memukul, mendorong, atau mengambil barang. Ada bullying verbal, yang sering dianggap remeh, seperti menghina, menertawakan penampilan, atau merendahkan seseorang di depan umum. Lalu ada bullying sosial, ini lebih terselubung, seperti mengucilkan seseorang dari pergaulan, menyebarkan gosip untuk merusak reputasi, atau sengaja mempermalukan mereka. Dan di era digital ini, ada cyberbullying, komentar jahat di media sosial, mengedit foto untuk tujuan menghina, hingga ancaman yang dikirim secara online. Namun, korban seringkali jarang meminta tolong. Mereka diam bukan karena tidak apa-apa, tapi karena rasa malu yang mendalam, rasa takut akan balasan yang lebih parah, atau perasaan putus asa bahwa tidak akan ada yang percaya pada cerita mereka. Keheningan inilah yang membuat luka mereka semakin dalam. Bullying tidak hanya menimbulkan luka luar yang bisa kita lihat. Ia menggerogoti hati, pelan tapi pasti. Dampaknya merusak dari dalam. Salah satu yang paling umum adalah turunnya harga diri atau self-esteem secara drastis. Korban mulai percaya bahwa semua ejekan itu benar. Mereka merasa tidak berharga. Ini seringkali diikuti dengan gangguan tidur, mimpi buruk, atau kesulitan untuk terlelap. Rasa cemas atau serangan panik bisa muncul tiba-tiba, terutama saat harus kembali ke lingkungan di mana perundungan terjadi. Pada tingkat yang lebih serius, bullying bisa memicu depresi, dari yang ringan hingga berat. Korban kehilangan minat pada hal-hal yang dulu mereka sukai. Mereka juga akan mengalami kesulitan untuk percaya pada orang lain. Setiap interaksi terasa seperti ancaman, membuat mereka lebih memilih menarik diri dari pergaulan. Akibatnya, performa akademik mereka bisa menurun drastis. Dan yang paling mengkhawatirkan, muncul pikiran-pikiran untuk menyakiti diri sendiri, sebagai cara untuk mengakhiri rasa sakit yang tak tertahankan. Dampak ini bisa berlangsung bertahun-tahun, bahkan hingga dewasa. Inilah kenapa penanganan yang tepat dan segera sangatlah krusial. Penanganan korban bullying bukan hanya sekadar menenangkan, bukan juga hanya menyuruh mereka untuk sabar atau mengabaikannya. Ini tentang membangun kembali rasa aman yang telah hancur, pelan tapi pasti. Proses ini membutuhkan kesabaran, pemahaman, dan langkah-langkah yang konkret. Langkah pertama dan paling fundamental adalah dengarkan tanpa menghakimi. Korban bullying sangat membutuhkan sebuah ruang aman untuk didengar. Ketika mereka akhirnya berani bicara, duduklah di samping mereka, bukan di atas mereka. Ini berarti kita memposisikan diri sejajar, sebagai pendengar, bukan sebagai hakim. Gunakan suara yang lembut dan tenang. Hindari pertanyaan yang menyalahkan atau menekan, seperti, "Kenapa kamu tidak lawan balik?" Atau "Kenapa kamu diam saja?" Kalimat seperti itu hanya akan membuat mereka kembali menutup diri. Sebaliknya, gunakan kalimat yang membuka ruang, seperti, "Aku di sini untukmu. Ceritakan apa yang kamu rasakan." Biarkan mereka bercerita tanpa memotong. Jangan pernah meremehkan rasa sakit yang mereka alami, meskipun bagi kita mungkin terdengar sepele. Ingat, bercerita dengan orang yang kamu percaya adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Setelah mendengarkan, langkah kedua adalah validasi perasaan mereka. Ketika seseorang mengalami trauma, mereka butuh diyakinkan bahwa emosi yang mereka rasakan itu valid dan wajar. Katakan pada mereka, "Kamu tidak berlebihan," atau "Wajar sekali kamu merasa takut dan marah." Atau kalimat yang paling penting, "Apa yang mereka lakukan itu salah, bukan salahmu." Validasi ini sangat kuat. Ia menghancurkan rasa bersalah palsu yang sering menjerat korban, yang membuat mereka berpikir bahwa merekalah penyebab mereka dirundung. Dengan memvalidasi perasaan mereka, kita membantu melepaskan beban berat dari pundak mereka. Langkah ketiga adalah memulihkan rasa aman. Ini bukan hanya soal perasaan, tapi juga tindakan nyata. Buatlah rencana keamanan atau safety plan bersama korban. Identifikasi area-area di sekolah atau lingkungan yang mereka anggap aman, dan area mana yang rawan di mana perundungan sering terjadi. Tentukan siapa saja orang dewasa yang bisa mereka hubungi dengan cepat saat merasa terancam. Bisa guru,
wali kelas, atau konselor sekolah. Ajarkan mereka teknik-teknik sederhana seperti pernapasan dalam untuk menurunkan kecemasan saat panik melanda. Berikan mereka kontak yang jelas. Korban harus tahu dengan pasti bahwa mereka tidak sendirian dan ada jaring pengaman yang siap menangkap mereka. Selanjutnya, langkah keempat, catat kronologinya. Dokumentasi adalah senjata yang sangat penting dalam menangani bullying. Bantu korban untuk mencatat setiap insiden secara detail. Catat tanggal dan waktu kejadian, lokasi persisnya, siapa pelakunya, dan siapa saja saksi yang mungkin melihatnya. Simpan bukti-bukti seperti tangkapan layar percakapan, foto, atau rekaman jika memang ada dan legal untuk dikumpulkan. Semua catatan ini akan sangat berharga saat kita perlu membuat laporan resmi ke pihak sekolah atau pihak berwenang lainnya. Ini membuat laporan kita kuat dan berbasis fakta, bukan hanya keluhan emosional. Dengan bukti yang terkumpul, langkah kelima adalah laporkan bullying ke otoritas terkait. Mulailah dengan menghubungi guru atau wali kelas. Jadwalkan pertemuan, sampaikan kronologi dan bukti yang sudah disiapkan secara lengkap dan jelas. Minta pihak sekolah untuk menerapkan protokol anti-bullying yang mereka miliki. Jika insidennya sangat parah, melibatkan kekerasan fisik atau ancaman serius, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan pihak berwenang sesuai hukum yang berlaku. Penting untuk diingat, tujuan pelaporan ini bukan untuk balas dendam, tetapi untuk menciptakan sistem perlindungan dan menghentikan siklus kekerasan. Proses penyembuhan tidak berhenti di situ. Langkah keenam adalah membangun kembali self-esteem korban. Bullying meruntuhkan kepercayaan diri, jadi kita harus membantunya membangun kembali. Caranya, berikan mereka kegiatan yang membuat mereka merasa kompeten dan berharga. Mungkin seni, musik, olahraga, atau coding. Berikan pujian yang realistis dan tulus atas usaha mereka. Jangan berlebihan. Ajak mereka bergabung dengan komunitas yang positif di mana mereka bisa diterima apa adanya. Secara perlahan, bantu mereka melatih kembali keterampilan sosial. Tujuan utamanya adalah membantu mereka melihat nilai diri mereka yang sejati, yang tidak ditentukan oleh penilaian jahat orang lain. Self-esteem yang bangkit adalah tanda luka yang mulai memudar. Terkadang, luka yang ditimbulkan terlalu dalam untuk disembuhkan sendiri. Ini membawa kita ke langkah ketujuh, pertimbangkan terapi atau konseling jika diperlukan. Seorang profesional seperti psikolog atau konselor sekolah terlatih untuk menangani masalah seperti trauma, depresi, gangguan kecemasan, dan kesulitan mempercayai orang lain. Mereka bisa membantu korban mengelola trauma dengan aman, mengatasi rasa takut yang melumpuhkan, membangun kembali keberanian, dan mengembangkan self-worth yang sehat. Mencari bantuan profesional bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah berani menuju pemulihan. Langkah ke-8, ajarkan keterampilan menghadapi bullying, tapi tanpa kekerasan. Ini bukan tentang mengajarkan mereka untuk berkelahi, melainkan memberdayakan mereka dengan ketegasan. Ajarkan teknik asertif, latih mereka untuk menggunakan kalimat yang jelas dan tegas, seperti, berhenti, aku tidak suka caramu bicara, atau jangan perlakukan aku seperti itu. Latih juga bahasa tubuh yang kuat, berdiri tegak, lakukan kontak mata, dan gunakan suara yang tegas namun tidak kasar. Selain itu, ajarkan teknik strategi menghindar, seperti menghindari area rawan pada jam-jam tertentu dan tahu kemana harus berlari untuk mencari bantuan cepat. Langkah ke-9 adalah membangun sistem dukungan atau support circle. Tidak ada seorang pun yang bisa pulih sendirian. Bantu korban untuk terhubung dengan orang-orang yang bisa mendukung mereka. Ini bisa datang dari keluarga yang hangat, teman-teman yang positif, guru yang peduli, komunitas hobi, atau bahkan pembimbing rohani. Anak atau remaja yang merasa memiliki sistem dukungan yang solid cenderung pulih lebih cepat dan lebih kuat. Lingkaran inilah yang akan terus mengingatkan mereka bahwa mereka dicintai dan berharga. Dan terakhir, langkah ke-10, edukasi lingkungan untuk mencegah bullying terulang. Penyembuhan korban tidak akan lengkap jika lingkungan tempat mereka berada tidak berubah. Kita perlu mengedukasi seluruh komunitas sekolah tentang bahaya bullying. Ajarkan tentang empati, tentang bagaimana rasanya berada di posisi korban. Yang terpenting, ajarkan bagaimana menjadi seorang upstander, yaitu orang yang berani membela korban, bukan hanya menjadi bystander atau penonton yang diam. Jelaskan bahwa menyaksikan bullying tanpa berbuat apa-apa sama saja dengan ikut menyakiti. Lingkungan yang sadar dan peduli akan menciptakan tempat yang jauh lebih aman bagi semua orang, dan mencegah korban baru berjatuhan.
Pemulihan dari bullying bukanlah sebuah garis lurus. Ini adalah sebuah proses. Terkadang ada langkah mundur, ada hari-hari yang berat, tapi terkadang ada lompatan maju yang luar biasa. Yang terpenting dari semuanya adalah korban merasa didukung, dimengerti, dan tidak pernah dibiarkan sendirian dalam perjalanan mereka. Bullying memang bisa menghancurkan, tapi dengan dukungan yang benar, dengan cinta dan pemahaman, korban bisa tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa kuat, bijak, dan penuh empati. Luka masa lalu tidak harus menentukan masa depan mereka. Yang menentukan adalah bagaimana kita semua membantu mereka untuk bangkit kembali. Bagikan video ini untuk membantu lebih banyak orang tua, guru, dan teman di luar sana yang mungkin sedang berjuang mendampingi korban. Karena setiap dukungan kecil yang kita berikan bisa jadi menyelamatkan satu kehidupan. Terima kasih sudah menonton.